Shalom buat kita semua. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhanlah yang memberikan waktu ini bagi kita untuk dapat bersekutu. Banyak hal-hal yang terjadi di sekitar kita, bahkan mencobai diri kita, tetapi kita tetap yakin bahwa Tuhan akan beserta dengan kita. Kita akan awali hari-hari kita dengan firman Tuhan, sehingga kita dapat dikuatkan, sehingga penyerahan kita akan semakin baik. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Maha besarlah Bapa kami yang bertahta di surga, terima kasih karena Engkau baik kepada kami. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami dapat dikuatkan. Seluruh umat-umat-Mu yang mendengarkannya, bahkan anak-anak yang rindu dekat dengan Engkau. Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada pembahasan kali ini saya ambil dari Matius 2 ayat 13 sampai 23. Kisah ini adalah bagaimana Yusuf disuruh oleh Tuhan supaya dia berangkat ke Mesir untuk menyingkir dari kebencian Herodes. Kisah sebelumnya kita tahu bahwa ketika orang Majus sangat rindu bertemu dengan Yesus, mereka melihat bintang itu siang dan malam. Adalah suatu yang spesial jika ada kelihatan bintang pada siang hari. Orang Majus ini adalah ahli bintang, sehingga mereka dapat mengetahui bahwa itu adalah tanda yang tidak biasanya, sehingga mereka dengan sukacita melanjutkan perjalanan mereka dari hari ke hari, bahkan lebih dari 1 bulan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan mereka ini yang diikuti dengan penurutan terhadap seluruh perintah Tuhan, dan kemudian kerinduan mereka bertemu dengan seorang raja mereka, menurut kitab-kitab nabi-nabi, mereka dengan semangat setiap hari mereka tetap jalani perjalanan mereka. Dan kemudian ketika bintang itu berhenti di satu tempat, kemudian mereka masuk ke rumah di mana bintang itu berhenti, dan mereka melihat ada bayi di sana. Mereka langsung menyembah kepada bayi itu, dan mereka mengeluarkan benda-benda berharga yang mereka bawa sebagai hadiah kepada raja mereka. Luar biasa. Beberapa hari mereka bersama dengan Yesus di rumah itu. Ketika mereka mau kembali, malaikat mengingatkan kepada mereka, janganlah kembali dari jalanmu itu, tetapi ambillah jalan yang lain. Karena Herodes yang sangat menginginkan raja itu akan membunuh raja Yesus itu. Akhirnya mereka mencari jalan lain, dan mereka tidak bertemu dengan Herodes. Wah, Herodes merasa diperdaya. Akhirnya dia pun marah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam itu juga, Yusuf pun didatangi oleh seorang malaikat. Malaikat itu mengatakan, Yusuf, pergilah, berangkatlah, bawalah anak itu bersama ibunya, pergilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai waktu yang akan saya tentukan. Kemudian Yusuf yang sangat menyayangi anaknya, mengambil anaknya itu, mengambil Yesus beserta ibunya, mereka pergi ke Mesir. Mereka diam di sana sampai menunggu perintah Tuhan selanjutnya. Wah, Herodes yang merasa diperdaya mulai marah. Apa yang harus saya lakukan? Ada raja yang lahir untuk menggantikan saya. Akhirnya dia memerintahkan kepada seluruh prajurit-prajuritnya bahwa bayi-bayi di bawah 2 tahun harus dibunuh di seluruh Bethlehem dan sekitarnya. Maka banyaklah ratapan-ratapan yang terjadi sebagaimana nubuatan Yeremia. Dan kemudian setelah sekian lama terjadi, Yusuf pun mendapatkan perintah lagi. Yusuf, berangkatlah, pergilah kembali ke Bethlehem, karena Raja Herodes yang menginginkan Yesus untuk membunuhnya telah mati. Wah, Yusuf merasakan satu
kesenangan bahwa dia akan kembali ke kampung halamannya. Kemudian dia bergegas bersama istrinya dan membawa Yesus kembali pergi ke Bethlehem. Dan kemudian dia mendengar bahwa yang menjadi raja selanjutnya adalah anak Herodes yang bernama Arkelaus. Dan ketika dia mau kembali ke Bethlehem, kemudian dia menyingkir ke Nazaret. Akhirnya mereka membesarkan Yesus dan tinggal mereka di Nazaret. Dia menjadi seorang tukang kayu dan hidup mereka sederhana. Kita tahu bahwa Nazaret adalah kota yang jahat, di mana kejahatan banyak di sekitar mereka. Tetapi Yesus tumbuh di antara tempat-tempat yang jahat dan dia tumbuh menjadi orang yang baik. Dalam kitab Lukas 2 ayat 52 dikatakan, dan Yesus semakin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Adalah sukacita besar bagi kita jika anak-anak kita tumbuh semakin dikasihi oleh orang tua, semakin dikasihi oleh sesama, dan semakin dikasihi oleh Tuhan. Yusuf mendidik anaknya bersama dengan Maria, mendidik Yesus dengan baik. Dia menyerahkan Yesus kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati keluarga-keluarga kita sehingga kita dapat berhasil dalam cita-cita hidup kita. Sekalipun di dunia ini banyak penderitaan, banyak tantangan dalam kehidupan, jika kita menurut kepada firman Tuhan, menurut kepada perintah Tuhan, kita tetap menyerahkan hidup kita dengan berdoa setiap hari, maka hidup kita akan semakin dikuatkan. Kehidupan kita akan semakin terarah kepada hal-hal yang baik, yang dapat menjadi berkat kepada orang lain, yang memiliki pengaruh-pengaruh yang positif kepada orang lain, sehingga nama Tuhan ditinggikan dalam kehidupannya. Ayat yang akan saya bacakan di dalam ayat 23, Matius 2 ayat 23. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret, sesuai dengan firman Tuhan. Marilah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jika ada perintah Tuhan menyuruh sesuatu kepada kita, perintah kepada kita, mari kita laksanakan. Berdoa kepada Tuhan, tetap bergantung kepada Tuhan, membuat hati nurani kita dekat, mendengarkan kehendak Tuhan, menyampaikan semua rencana kita kepada Tuhan. Maka Tuhan yang mengaturnya. Sebagaimana Yusuf dan Maria, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ketika ada orang yang membencinya, dia melindunginya. Tidak ada sakit penyakit terjadi kepada keluarga. Jauh semua kebencian-kebencian dan tidak terlaksana kejahatan rencana orang lain. Tuhan tetap melindungi. Biarlah kita di dalam tempat tinggal kita masing-masing, di dalam segala cita-cita anak-anak kita, anak-anak yang masih kecil yang mendengarkan ini, biarlah kita dikuatkan, tetap berdoa kepada Tuhan, sehingga ketika ada tantangan dalam hidup kita, Tuhan akan campur tangan dalam jalan kita. Mari kita berdoa untuk mengakhiri saat teduh bersama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan yang baik, Engkau telah menyertai kami. Biarlah melalui firman Tuhan ini, kami dapat dikuatkan untuk tetap berjalan hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga apapun rencana-rencana dalam hidup kami akan sampaikan ke tangan-Mu. Sehingga Engkaulah yang campur tangan. Biarlah segala tantangan dalam hidup kami, permasalahan dalam kebutuhan-kebutuhan kami, Engkau yang mencukupkannya. Campur tanganlah ya Tuhan dalam pergumulan hidup kami. Biarlah Engkau menyembuhkan keluarga-keluarga kami yang sakit. Menjamah hati kami supaya dikuatkan untuk mampu melewati hari-hari kami bersama dengan Engkau. Biarlah melalui firman Tuhan ini, kami semakin menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Terima kasih Tuhan yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas.